Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak sehat? Sehat, Bu. Sudah siap berarti belajar sekarang? Sudah. Sebelumnya, ketua kelas mohon untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih ketua kelas. Hari ini apakah ada yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Sebelumnya, kan kemarin kita sudah mempelajari mengenai fungsi komposisi. Nah, sekarang kita juga belajar mengenai fungsi komposisi, melainkan fungsi komposisi grafik. Nah, sebelum ke tujuan kita belajar fungsi komposisi ini untuk memahami apa sih fungsi komposisi dan untuk memahami gimana penerapan fungsi fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kita udah mempelajari fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi kemarin? Lupa. Itu, Bu, ada bundarannya, Bu. Bundaran, iya, itu kemarin. Oh iya, fungsi komposisi ada bundarannya, benar. Terus kalau fungsi inverse kemarin apa? Fungsi yang dilambangkan F pangkat min 1. Iya, benar. Nah, fungsi inverse sendiri itu ada hubungannya dengan fungsi komposisi kemarin. Nah, lebih jelasnya fungsi inverse itu biasa dilambangkan dengan fungsi F pangkat min 1 atau fungsi F inverse. F yang membalikan dari fungsi awalnya. Jadi dalam fungsi di sini ada gambaran nih biar kalian tahu domain dan kodomain. Udah tahu kan domain dan kodomain kemarin? Iya. Nah, ada domain A dan kodomain B. Nah, fungsi awalnya itu kan A, B. Nah, untuk fungsi inverse-nya itu kebalikannya. Jadi B, A. Nah, itu yang dinamakan fungsi inverse. Nah, untuk bentuk umumnya fungsi inverse. Fungsi Y sama dengan X ke fungsi inverse E. Masih ingat kan? Ini yang kemarin. Iya, Bu. Oke. Nah, tapi yang kali ini kita mempelajari. Sebelumnya kita udah masih ingat nggak tentang sifat-sifat fungsi inverse kemarin? Nih, Bu bantu ingatkan. Nah, sifat-sifat fungsi inverse itu ada banyak. Yang pertama, F inverse X sama dengan X dan F inverse Fx sama dengan X. F bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran Fx sama dengan X. Yang ketiga, F bundaran G inverse X sama dengan G inverse F inverse X. Yang selanjutnya, F bundaran G inverse X tidak sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Lalu ada juga F bundaran Gx sama dengan Hx ke Fx sama dengan H bundaran G inverse X. Dan yang terakhir ada F bundaran Gx sama dengan Hx ke Gx sama dengan F inverse bundaran Hx.
Nah, ini sifat-sifat yang harus kita perhatikan dalam fungsi inverse maupun fungsi komposisi. Lanjut aja biar kalian lebih paham mengenai fungsi inverse dalam grafik. Di sini ada contohnya. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x min 8 beserta inversnya pada bidang koordinat. Pada bidang koordinat. Nah, di sini yang ditangkap kemarin kan fungsinya. Kemarin kita juga menjelaskan mengenai ketika fungsi kita jadikan inverse. Nah, ini sama, tapi di sini bedanya kita mencari titik. Oke, gak ada penghapus ya, Rek? Nah, di sini wes. Yang diketahui fungsi awalnya itu f sama dengan fx, fx sama dengan x min 8 ya? Nah, kemarin kita misalkan fx itu sebagai y, benar. Berarti y sama dengan x min 8. Nah, dari x min 8 kita bisa nggak mencari titik-titik? Bisa kan? Ya. Dengan cara kita memisalkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, izin berapa nih? iya boleh. Mbak minta tolong juga ambilkan penghapus ya di pelajaran. Iya. Nah, biar lebih mudah kita buat tabel dulu. Tabel x, y, dan x, y. Nah, kalau kita misalkan x-nya itu 0, berarti di sini gimana? Berarti y sama dengan x min 8. Berarti y sama dengan x-nya dirubah jadi 0, berarti y sama dengan min 8. Berarti y-nya min 8. Lalu kalau y-nya yang 0, berarti y sama dengan x min 8. Berarti di sini 0 sama dengan x min 8. Berarti x sama dengan 8. Ya. Jadi dapat kita peroleh titik fungsinya 0, min 8 dan 8,0. Nah, terima kasih ya, Mbak. Terus untuk ini kan masih fungsi yang kita cari tadi pada soalnya, tentukan fungsi inverse-nya juga. Jadi fungsi inverse itu kan kebalikan dari fungsi A ke fungsi B, fungsi B ke fungsi A, itu kan. Nah, kalau ini anggap aja inverse itu sebagai pencerminan. Nah, jadi kalau misal kita F inverse-nya dari jadi F ke F inverse berarti kan 0, min 8 berarti F inverse-nya min 8, 0. Mengerti kan? Mengerti. Oke, yang kedua ada 8,0. Inverse-nya 0,8. Iya, benar 0,8. Nah, dari sini kita dapat 4 titik. Fungsi, 2 titik fungsi dan 2 titik fungsi inverse. Nah, tinggal kita buat deh koordinatnya.
kita gabungkan kedua titiknya. Ini namanya fungsi dari X min 8. Terus kita ke fungsi inversnya, min 8,0, berarti di sini ya? Ya. Terus yang kedua 0,8, berarti di atas. Oke, ini fungsi inverse dari X min 8. Nah, jadi batas atau cermin, kalian ibaratkan cermin dari kedua fungsi ini yaitu ke 0,0 atau yang biasa disebut E sama dengan Y. Nah, ini yang namanya fungsi inverse dalam grafik. Dari sini apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Tahu kalian itu pasti bisa deh. Karena ini masih sama seperti fungsi komposisi kemarin sama fungsi inverse yang kemarin. Nah, di sini ini masih semua ya? Ya. Dibagi kelompok 22 untuk mengerjakan LKPD yang sudah dipersiapkan. Untuk LKPD-nya dikirim ke WA ya? Ya, Bu. Nah, ada juga permasalahan dalam LKPD tersebut. Yang pertama sama menentukan fungsi inverse seperti pada papan yang tadi. Dan yang kedua penerapan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Gampang ya, ya? Silakan dikerjakan untuk waktunya 20 menit dari sekarang. Bisa? Bisa berarti Iya, benar. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari banyak kemarin sudah ibu jelaskan ya penerapannya. Ini gimana? Ya, ini fungsinya dijadikan fungsi dulu, gitu ya. Bisa? bisa. Oke. Sebentar lagi dipresentasikan ya jawabannya. Kelompok 1 membahas soal yang pertama, kelompok 2 membahas soal yang kedua. Ya, Bu. Ini satu kelompok ya? Iya. Berarti disiapkan ya jawaban yang satu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai nggak apa-apa. Ini yang kelompok Satu. 1. Oke, ngerjakan nomor 1 dulu. Saya hapus ini ya, Bu. Iya. Nomor 2. Nomor 2 sudah selesai? Oh, ya, silakan.
Terima kasih. Produksi makanan. Setiap tahapan produksi makanan melibatkan fungsi inverse dalam pengelolaan. Benar. Karena setiap produksi makanan pasti ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Nah, itu kemarin sudah dibahas sama seperti fungsi komposisi, yaitu ada tahapan-tahapan. Benar. Terima kasih ya untuk nomor 2. Oh, ini berarti pakai pemisalan langsung ke titiknya pakai misal langsung 2/3 ya Mbak ya? Iya, Bu. Untuk jawaban kalian nanti kan sudah ngerjakan sendiri-sendiri. Nah, jadi jadikan satu di Google Drive ya, jadi bukan Ibu, minta tolong diganti. Sudah ya? Nah, boleh duduk. Terima kasih untuk Mbak Risma. Beri tepuk tangan dong karena ini sudah panjang banget. Beri tepuk tangan untuk Mbak Risma. Nah, di sini dia pakai fx biar kalian nggak bingung. Sebenarnya itu y, ini y. Nah, y. Dan tadi Mbak Risma ini memisahkan x-nya itu 0, 2, dan 3. Sebenarnya bisa kalian mengibaratkan berapapun, tapi kalian ambil yang kecil dulu aja. Nah, ini udah benar. Untuk terus langsung diibaratkan, langsung dimasukkan ke sini ya. Ya, benar. Berarti diperoleh titik dari sini y, x, y. Yang pertama ada 0,-6, terus 2,-2 sama 3,0. Nah, benar. Lalu kita masukkan ke fungsinya. Ambil fungsinya. Ini maaf ya, ini mungkin kurang lurus. Gak apa. Oke. Jadi tadi kan pencerminan untuk fungsi awal. Nah, fungsi awal 0,6 itu 6,0. Nah, ini. Terus untuk 2,-2 berarti untuk fungsi inversnya min 2,2. Ya, benar. Terus yang terakhir 3,0 fungsi
Inversnya 0,3. Ya benar. Apakah ada yang berbeda? Kelompok 2 apa beda jawabannya? Sama. Oke. Berarti kalian sudah cukup paham ya mengenai fungsi inverse? Sudah. Nah, dari penjelasan dari fungsi inverse mulai kemarin sampai sekarang, Bapak bisa menyimpulkan apa itu fungsi inverse? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi dua pekan ini kita sudah belajar tentang fungsi inverse. Fungsi inverse ini ada hubungannya dengan fungsi komposisi. Nah, fungsi inverse sendiri itu fungsi yang dilambangkan dengan f-1x. Nah, ini fungsi inverse adalah kebalikan dari fungsi awalnya. Lalu kami tadi sudah diberikan soal atau KPD untuk mengasah pemahaman kita dalam fungsi inverse ini. Yang pertama tadi kan sudah diberikan soalnya itu tentang fungsi inverse itu sendiri. Lalu yang kedua itu tentang fungsi inverse pada kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Risma lagi. Mungkin pertemuan kita itu saja. Dipelajari lagi untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk nama mahasiswa yang akan dinilai saya yaitu Ibu Yulianti 2025-1025 dengan materinya itu fungsi inverse. Pada penilaian pelaksanaan pembelajaran membuat pelajarannya membuka pembelajarannya itu baik, menarik perhatiannya baik, menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu cukup, memberikan acuannya cukup, membuat kaitan antara pelajaran baik, menutup pelajaran baik, membuat rangkuman kegiatan pelajaran baik, refleksif dan tidak lanjut cukup. Lalu penilaian keterampilan menjelaskan, menunjukkan struktur sajiannya baik, menggunakan kalimat yang efektif kurang, memberikan contoh yang relevan baik, menggunakan alat bantu baik, menggunakan variasi intonasi cukup, mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa baik, memberikan umpan balik baik. Lalu penilaian kemampuan bertanya, merancang pertanyaan yang baik, menyampaikan pertanyaan yang baik, memberikan tuntunan cukup, variasinya cukup. Lalu penilaian keterampilan mengadakan variasi, menggunakan variasi dalam gaya mengajar baik, menggunakan variasi penggunaan media dan alat bantu ajar baik, menggunakan variasi pola interaksi baik. Penilaian keterampilan memberikan penguatan verbal baik, memberikan penguatan verbal yang baik. Penilaian keterampilan mengelola kelas, menunjukkan sikap tanggap baik, menciptakan suasana dan kondisi kelas optimal baik, memelihara suasana kelas tetap optimal baik. Lalu penilaian keterampilan membimbing diskusi, memusatkan perhatian baik, merumuskan kembali masalah baik, menjelaskan langkah-langkah diskusi cukup, menganalisis dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi baik, menutup diskusi baik. Sudah. Lalu penilaian keterampilan mengajar kelompok itu dan perorangan, pendekatan secara personal dan pribadi baik, pengorganisasian baik, membimbing dan mengumpulkan belajar baik. Saya selanjutnya akan uji Yulianti dengan
tentang materi fungsi inverse. Yang pertama, penilaian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran baik, menarik perhatian baik, menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu baik, memberikan acuan baik, membuat rekanan pelajaran utuh, menutup pelajaran baik, membuat dokumen kegiatan belajar baik, refleksi dan tindak lanjut baik. Selanjutnya, penilaian keterampilan menjelaskan. Menunjukkan struktur sajian baik, menggunakan kalimat yang efektif cukup, memberikan contoh yang relevan cukup, menggunakan alat bantu baik, menggunakan variasi intonasi cukup, mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa baik, memberikan umpan balik baik. Selanjutnya, penilaian keterampilan bertanya, membaca pertanyaan baik, menyampaikan pertanyaan baik, memberikan tuntunan baik, variasi pertanyaan baik. Selanjutnya, penilaian keterampilan mengadakan variasi, menggunakan variasi dalam belajar cukup, menggunakan variasi penggunaan media dan alat bantu ajar baik, menggunakan variasi pola interaksi cukup. Selanjutnya, penilaian keterampilan memberi penguatan verbal baik, memberi penguatan non verbal cukup. Selanjutnya, penilaian keterampilan mengelola kelas, menunjukkan sikap tanggap baik, menciptakan suasana dan kondisi kelas optimal baik, memelihara suasana kelas optimal baik. Selanjutnya, penilaian keterampilan membimbing diskusi, memusatkan perhatian baik, merumuskan kembali masalah baik, menjelaskan langkah-langkah diskusi baik, menganalisis dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi baik, menutup diskusi baik. Yang terakhir, penilaian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, pendekatan secara personal atau pribadi baik, pengorganisasian baik, membimbing dan memudahkan belajar baik. Sudah. Untuk siapa ini? Juni. Oke. Juni. Nanti kalau PPL gitu ya, kalau PPL usahakan bajunya seperti guru ya. Ini ketolong jas, kalau nggak ketolong jas kan kelihatan bahwa cuma pakai celana jeans, dia pakai kaos, gitu. Nanti diperbaiki, gitu. Lalu untuk gambarnya usahakan saat belajar anaknya itu bagus gambarnya. Itu kan nggak teratur itu, ya kan harusnya lurus ke sana. Iya, lurus. Nah, jadi jangan bilang nggak apa-apa ini. Gitu. Jadi harus dibuat yang bagus. Ya. Ini untuk yang produksi makanan tadi, apa komentarnya hasil pekerjaan siswanya? Itu salah satu contohnya Bu. Jadi contoh fungsi inverse itu kan tahapan gitu, tahapan dalam sebenarnya banyak untuk contohnya gitu. Itu salah satunya. Cuma tadi sudah saya sempat jelaskan kalau kan itu cuma menuliskan bahwa produksi makanan itu tahapannya fungsi inverse. Jadi tadi ada beberapa tahapan dalam produksi makanan. Terus tadi juga sempat saya beri contoh lain selain produksi makanan. Karena kalau kayak gini nih sebenarnya kalau mereka yang belum paham ini fungsi inverse-nya seperti apa sih gitu kan, karena yang disebutkan itu gitu. Ya, itu mungkin bisa ini inverse-nya di sini loh, gitu ya. Itu saja. Terus yang maju itu jangan itu saja. Tadi Putri hanya karisma aja. Ya, jangan hanya satu orang. Nanti kalau dilihat videonya ini yang maju ini bagus. Ya, di misalnya di Putri karisma yang maju, ini karisma lagi yang maju. Maksudnya yang lain juga ada kesempatan. Latihan nanti kalau yang ngajar sebenarnya kalau hanya satu